anak-anak, gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua hari ini baik-baik saja ya, amin. Baik anak-anak, pada pembelajaran sekarang diharapkan kalian bisa memahami persebaran hasil pertanian di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, ada apa aja sih sumber daya alam yang ada di daerah kalian? Ya, bisa ada teh. Oh iya, ada kerbau. Iya, jawaban kalian semua itu betul ya anak-anak. Karena bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya di Indonesia ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alam masing-masing. Anak-anak, jadi sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua bagian ya. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya yang dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Jadi sumber daya ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu seperti hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Nah, kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Jadi sumber daya alam ini itu terbatas ya anak-anak. Nah, misalkan minyak bumi, batu bara, emas, perak, gas ya, dan lain-lain. Kalian bisa lihat ya contohnya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, berupa hasil tani ya. Jadi persebaran hasil tani di seluruh Indonesia. Nah, di Indonesia itu ya terdiri dari banyak pulau-pulau. Nah, yang pertama itu ada Pulau Sumatera. Nah, hasil tani di Pulau Sumatera itu yaitu berupa padi, singkong, kacang tanah. Kemudian yang kedua yaitu ada Kalimantan, di mana hasil pertanian yang didapat dari Kalimantan yaitu ada padi dan jagung. Kemudian selanjutnya ada Maluku. Nah, di Maluku ini ada kacang hijau, singkong, dan kacang tanah. Nah, kemudian selanjutnya ada di Jawa, daerah kita ya Jawa, yaitu terdapat hasil pertanian berupa padi, jagung, kacang tanah, dan sayur-sayuran. Nah, kemudian selanjutnya ada di Papua. Nah, di Papua yaitu berupa sagu, singkong, talas, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya ada di Bali. Nah, di Bali terdapat ada padi, jagung, ubi, dan buah-buahan. Nah, yang terakhir yaitu ada di Nusa Tenggara. Nah, di Nusa Tenggara itu hasil pertaniannya berupa padi, kacang tanah. Nah, jadi anak-anak ya, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam itu terbagi dalam dua bagian. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dapat diperbaharui yaitu merupakan sumber daya alam yang apabila kita gunakan itu tidak akan habis, jadi akan menghasilkan kembali jika kita menggunakannya. Jadi dapat dihasilkan kembali ya. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali meskipun kita sudah menggunakannya. Dan
sumber daya alam ini terbatas. Nah, kemudian dalam persebaran hasil tani di Indonesia ya, di daerah Sumatera terdapat ada padi, singkong, dan kacang tanah. Kemudian di Kalimantan ada padi, jagung. Kemudian di Maluku terdapat hasil tani yaitu kacang hijau, singkong, dan kacang tanah. Kemudian di Jawa terdapat hasil pertanian padi, jagung, dan kacang tanah. Kemudian di Papua terdapat sagu, singkong, talas. Kemudian di Bali terdapat hasil pertanian padi, jagung, ubi, dan buah-buahan. Dan di Nusa Tenggara terdapat hasil pertanian yaitu padi dan kacang tanah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, kalau hasil pertanian sagu itu dari pulau apa ya? Ayo, di pulau apa? Ya, jawabannya itu pulau Papua. Nah, kemudian soal nomor 2. Hasil pertanian dari Jawa itu apa aja ya? Ayo, kalian jawab apa aja. Ya, jadi hasil pertanian dari Pulau Jawa yaitu ada padi, jagung, kacang hijau, dan juga sayur-sayuran. Kemudian yang terakhir, kalau apa ya? Nah, kalau di Pulau Kalimantan itu menghasilkan apa aja ya? Nah, hasil pertanian dari Pulau Kalimantan itu yaitu padi dan jagung. Nah, mungkin sekian ya pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.